Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai IPA, tepatnya untuk kurikulum Merdeka di kelas 7 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai metode ilmiah dan pengukuran aspek fisis ya. Nah, sebelumnya mungkin sebagian besar dari kamu tidak menyadari bahwa metode ilmiah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Metode ilmiah umumnya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah yang sifatnya sistematis atau urut. Dalam penelitian di bidang sains, saat melakukan pengamatan seringkali melibatkan kegiatan pengukuran. Dalam fisika, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan dengan satuan tertentu. Besaran dan satuan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Nah, nanti harapan kita setelah kita belajar, kita bisa menjawab apa itu besaran dan apa itu satuan. Bagaimana kita dapat melakukan pengukuran? Apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang meja, menimbang massa satu keranjang telur, dan suhu tubuh adalah sama? Mari pelajari secara mendalam mengenai metode ilmiah dan pengukuran aspek fisis. Yang pertama-tama, metode ilmiah. Kalau kita belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam, IPA ini adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Mempelajari IPA dapat membantu memperoleh keterampilan berpikir analitis dan kritis, serta memberi pemahaman tentang alam. Salah satu cara mempelajarinya melalui buku sains atau jurnal ilmiah, atau juga dengan video seperti ini ya. Fakta dan konsep yang terdapat dalam jurnal ilmiah berisi konsep-konsep yang telah diuji oleh para ilmuwan melalui suatu tahapan penelitian yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi bukan cuma dugaan aja ya, tapi sudah terbukti. Suatu penelitian dilakukan berlandaskan konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif atau apa adanya, konseptual, dan empiris atau sesuai dengan percobaan. Nah, di samping kanan itu ya ada gambar metode ilmiah, juga dapat didefinisikan sebagai cara para ilmuwan bekerja untuk mendapatkan satu temuan tertentu, misalnya di bidang medis gitu ya. Baik, ini adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek atau suatu eksperimen gitu ya. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan membuat pertanyaan mengenai topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang berikutnya, ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan. Merumuskan hipotesis adalah jawaban dari rumusan masalah yang berupa dugaan sementara yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Jadi kita sudah menduga dulu kira-kira jawabannya seperti apa. Benar atau salah tidak menjadi masalah. Yang keempat, melakukan eksperimen bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat dari kondisi permasalahan yang diamati. Seringkali melakukan eksperimen itu butuh waktu yang cukup banyak ya, dan kadang harus berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang bagus dan teliti. Kelima, analisis data adalah proses pengolahan data yang bertujuan menemukan informasi sehingga dapat dijadikan dasar menarik simpulan dalam memecahkan suatu masalah. Yang keenam, menarik simpulan adalah proses menarik jawaban untuk menjawab hipotesis berdasarkan hasil analisis data. Dan analisis data tadi didapat dari melakukan eksperimen. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang punya variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik simpulannya. Variabel penelitian dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel dalam suatu penelitian yang dimanipulasi atau dapat diubah nilainya oleh peneliti. Biar nggak bingung, saya biasanya ngasih contoh yang sederhana. Misalnya, pengaruh panjang tali terhadap periode suatu getaran. Tapi mungkin karena kalian masih kelas 7, saya ubah aja menjadi yang biologi. Misalnya gini, pengaruh sinar matahari terhadap jumlah oksigen yang dihasilkan oleh tanaman air atau hidrilla. Oh, masih nggak kebayang? Oke, yang gampang yang mungkin kalian pernah lakukan di SD. Pengaruh jumlah air terhadap pertumbuhan tanaman toge atau kecambah. Variabel bebasnya itu adalah jumlah air yang diberikan. Misalkan yang pada tempat 1 sendok, tempat kedua 3 sendok, tempat ketiga tidak diberi air sama sekali. Oke, variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi
atau yang menjadi akibat adanya pengubahan variabel bebas. Nah, kalau variabel bebasnya tadi adalah jumlah air, maka variabel terikatnya misalnya adalah hasil pertumbuhan atau pertumbuhan tanaman tauge. Jadi misalnya yang dikasih air sedikit berapa, yang dikasih air banyak berapa, yang tidak dikasih air tingginya berapa. Itu adalah variabel terikat. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan, dikontrol atau dibuat sama atau tetap dalam ketika atau dalam penelitian berlangsung. Jadi contohnya kalau yang tadi adalah misalnya sama-sama menggunakan kapas dan kapasnya sama-sama 2 lembar, semua dibikin sama. Kemudian kecambahnya juga dibikin dari jenis yang sama. Itu adalah contoh dari variabel kontrol. Kemudian bekerja di laboratorium. Laboratorium merupakan sebuah ruangan yang didesain untuk tujuan khusus, yaitu untuk percobaan, dan didukung dengan berbagai peralatan dan bahan sebagai penunjang percobaan. Ketika melakukan percobaan di laboratorium, selain harus mematuhi perintah guru, kita juga harus memahami aturan dalam penggunaan alat atau bahan kimia yang digunakan. Jadi sekali lagi, kalau kalian masuk ke dalam lab IPA, itu jangan sampai kalian berani-berani buka lemari, ngambilin bahan-bahan yang bahkan kalian nggak tahu itu apa, coba nyampur-nyampur, apalagi mencoba mencicipinya. Itu sangat-sangat dilarang karena bisa membahayakan baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kamu. Nah, di samping kanan itu ada sebuah gambar yang berisi seorang peneliti sedang mengambil, itu alatnya statip ya. Statip nih kayaknya kit mekanika gitu ya, atau semacamnya. Nanti kalian akan tahu sendiri. Laboratorium didukung dengan berbagai peralatan dan bahan sebagai penunjang percobaan. Jadi nanti di lab yang kalian temui biasanya akan ada peralatan fisika, bahan-bahan kimia, dan mungkin juga peraga biologi gitu ya. Berikutnya, melakukan eksperimen dengan bahan. Bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit dan menimbulkan iritasi, seperti perih atau gatal. Lebih parahnya lagi bisa juga melukai kulit ya. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia dan tidak menghirup langsung uap dari bahan kimia yang digunakan. Jadi kayak ini baunya kayak gimana ya? Wah, jangan kayak gitu. Biasanya kita cukup kipas-kipas ya. Dan itu juga kondisinya jarang ya. Kita harus membauinya itu jarang. Untuk IPA SMP jarang lah. Setiap wujud bahan kimia memiliki perlakuan yang berbeda saat ingin dipindahkan. Perhatikan tips dan langkah-langkah untuk memindahkan bahan kimia sesuai wujud yang ada pada buku. Misalnya nih gambar yang di kanan ini kemungkinan besar akan sering kamu lakukan. Misalnya dalam percobaan asam basa, penggunaan pipet saat memindahkan bahan kimia dapat mengatur penggunaan seperlunya. Jadi nggak perlu digerojokin gitu ya, dituang kayak gitu, nggak perlu. Apalagi kalau cuma percobaan asam basa menggunakan apakah itu indikator alami seperti apa, misalkan air kunyit atau juga menggunakan fenoftalen ya. Nantilah pada waktunya nanti juga akan tahu. Kita lanjut dulu ya. Nah, berikut adalah cara memanaskan larutan. Ini nanti bisa kamu coba ketika percobaan sistem pencernaan ya. Itu biasanya ada di kelas 8 biasanya. Berikut adalah langkah-langkah memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi. Isi tabung reaksi maksimal sepertiganya. Ini penting ya, nggak boleh berlebihan. Bahkan kalau saya lihat di gambar yang di sebelah kanan itu kayaknya kelebihan deh. Itu cukup berbahaya karena tabung reaksi itu bukan cukup lagi. Tabung reaksi itu cepat panas. Dan kalau udah panas, seringkali larutannya di dalamnya itu kayak lompat-lompat gitu karena dia mendidih. Api pemanas hendaknya terletak pada bagian atas larutan, seperti itu. Goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata, kiri kanan gitu. Tutup dan arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman. Nah, kalau saya lihat ini ya, gambar yang ini kurang bagus ya. Kalau saya yang melakukan ini itu akan mengarah ke arah yang nggak ada orang. Kalau kita praktikum sendiri, ini arahnya ke sana. Kalau kita praktikum bersama-sama dengan teman, pastikan di depan tabung reaksi itu tidak ada teman, supaya tidak melukai teman kalian. Kemudian ada juga cara memanaskan dengan dibilang gelas kimia ya. Ini biasanya bisa juga kita temui dikasih nama bukan gelas kimia. Gelas kimia biasanya lebih mendatar gitu. Ini mirip dengan labu Erlenmeyer kaki 3 itu yang ini logam. Kemudian batang gelas atau batu didih. Nah, ini pembakar bunsen kalau ini ya. Ya tergantung di sekolah kalian nanti adanya apa. Kalau pembakar spiritus juga bisa.
Dan ini tuh ada kasa ya, jadi kawat-kawat terus kemudian kayak ada bahan asbes gitu, sehingga nggak kena langsung api tapi mau kena di asbesnya, dan itu lebih rata ya, kayak gitu, sehingga nanti juga bisa mendidih juga. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di laboratorium ya, terutama terkena bahan kimia. Yang pertama, minta bantuan kepada teman yang berada di dekat kamu, atau mungkin ke guru ya lebih tepatnya ya, atau laboran kalau ada. Bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan menggunakan air. Jika mengenai kulit, janganlah menggaruk bagian tersebut agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Segera ke tempat yang memiliki kadar oksigen bagus, maksudnya ada angin. Lapor kepada guru atau petugas laboratorium. Jika dibutuhkan, segera hubungi dokter atau rumah sakit terdekat. Yang makanya supaya tidak terjadi, jangan main-main ketika kamu bekerja di laboratorium. Kamu harus serius. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan keselamatan kerja atau keselamatan semuanya. Ikuti petunjuk guru dengan baik, ya. Tidak berlarian. Biasanya nanti kalau kamu masuk ke laboratorium IPA sudah ada ya di sana aturan-aturannya apa. Coba dibaca, dipahami dan dilakukan supaya kalian bisa belajar dengan nyaman, tetap fun dalam mencoba dalam koridor yang aman. Kalian bisa kok mainin variabelnya. Bahannya ditambahin, tapi harus dengan izin guru. Bukan menghambat kreativitas kalian, tapi untuk keselamatan. Yang berikutnya, pengukuran aspek fisis. Mengukur berarti membandingkan besaran yang diukur dengan suatu acuan yang disebut sebagai satuan. Besaran sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Jadi harus punya alat ukur, ada angkanya, dan punya satuannya. Satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya atau kuantitas suatu besaran. Lihat yang gambar pertama, itu menggunakan meteran ya. Menggunakan meteran itu untuk mengukur mungkin panjang pagar gitu ya. Kalau yang sebelah kanan itu neraca untuk mengukur massa. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kamu mungkin nyampur antara berat dengan massa. Sebenarnya massa dan berat itu berbeda. Kalau massa itu dari materi atau bahan penyusun. Kalau berat tergantung gravitasi. Ya, nantilah di kelas 8 dibahas lebih lanjut ya soal itu. Dalam pengukuran diperlukan sistem satuan internasional agar dapat dimengerti oleh siapapun di berbagai negara. Satuan sistem internasional. Ya pokoknya ginilah, pokoknya gampangnya satuan yang berlaku secara internasional. Sistem internasional bersifat tetap, tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Berlaku universal atau di seluruh dunia. Mudah dipahami serta harus mudah ditiru. Harus mudah ditiru ya, supaya ketepatan ukuran itu ya sama. 1 meter di sini dengan 1 meter di Belanda sana ya harusnya sama. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik. Sistem metrik dikelompokkan menjadi sistem metrik besar atau MKS atau SI ya, meter, kilogram, dan second itu detik, yang disebut sebagai sistem internasional atau disingkat SI, dan sistem metrik kecil atau CGS. Sebenarnya yang sama aja. CGS itu centimeter, gram dan second. Kalau dari bahasa Inggris ya centimeter, gram, and second. Ya hampir sama, cuma bedanya kan kalau kita ngomongin jarak ruangan di kelas yang pakainya meter. Kita ngomongin jarak kota ya kilometer. Kita ngomongin yang di depan buku kita mungkin dalam sentimeter. Ya nggak masalah. Tergantung, makanya di soal nanti mau dijawabnya dalam SI atau bukan gitu. Oke, besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Terdapat 7 besaran pokok yang satuannya telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional. Ya, jadi itu ada besaran pokok, satuan SI atau yang disebut sebagai meter, kilogram, second tadi, dan satuan CGS yang CGS itu yang sering dipakai aja. Nah, di sini untuk besaran pokok sih saya pengennya bukan di kelas ya. Ya, saya menghimbau kalian buat hafal yang ini ya. Bahkan ada yang bikin singkatan gampang dah. Singkatannya untuk yang 7 besaran pokok. Ya, kenapa dihafalin? Karena besaran turunan, satunya lagi namanya besaran turunan, itu jumlahnya banyak banget gitu. Sedangkan besaran pokok cuma 7, dan ini akan menjadi besaran yang utama. Jadi besaran turunan itu cuma rumus yang diambil dari besaran pokok. Makanya ini saya himbau buat hafal. Ya. Hafal, minimal yang hafal adalah yang ini, panjang, massa, waktu, suhu untuk kelas 7 ya, dan kelas 8.
Paling nanti kalau kelas 9 tambah kuat arus listrik. Sedangkan intensitas cahaya sama jumlah zat itu di SMP nggak dibahas. Mungkin kalau kamu SMA atau kuliah gitu ya. Nah ini juga ngapalinnya sebenarnya gampang. Biasanya orang nyingkat sebagai SMPJY. SMPJIY. Nah, A-nya itu arus listrik biasanya. Jadi memang harusnya kuat arus listrik, tapi seringkali orang nyebut arus listrik biar gampang hafalinnya. Ya, SMPJIY gitu ya. Oke, panjang satuan SI-nya meter, massa satuan SI-nya kilogram, waktu second, kuat arus itu ampere, suhu itu Kelvin. Meskipun derajat Celcius lebih sering dipakai di Indonesia ya. Kalau di Amerika kayaknya Fahrenheit ya, atau di Eropa kayaknya Fahrenheit. Kayaknya ya. Intensitas cahaya, kandela, jumlah zat mol. Untuk satuan CGS-nya kamu bisa baca sendiri. Yang pentingnya adalah yang SI-nya. Oke, besaran panjang. Besaran panjang menyatakan jarak antara dua titik. Alat ukur digunakan untuk mengukur besaran panjang harus sesuai dengan ukuran benda. Misalnya kayak ukuran segitiga gitu di buku tulis kamu, mungkin pakai penggaris. Yang lebih tipis lagi mungkin pakai jangka sorong. Mungkin yang lebih tipis lagi pakai micrometer screw. Dan cara ngitungnya gimana? Saya udah pernah bikinin di video yang terpisah ya. Kalau nggak nanti dibahas ini panjang banget. Oke. Besaran massa menyatakan ukuran jumlah materi zat suatu benda. Tadi saya udah ngomong ya, materi ya. Alat ukur massa umumnya digunakan adalah timbangan atau neraca, dan yang samping kanan itu adalah neraca 3 lengan atau disingkat atau sering disebut sebagai neraca Ohaus. Terdapat berbagai macam alat ukur massa seperti dacin, timbangan pasar, timbangan emas, bahkan timbangan digital. Di laboratorium fisika, alat ukur massa yang biasa digunakan adalah neraca 2 lengan, jarang sih neraca 3 lengan. Di sekolah saya juga neraca dan neraca 4 lengan, tapi udah jarang dipakai, dan ini agak sedikit merepotkan ya karena harus dikalibrasi. Seringkali kalau di sini tuh ada putaran biasanya, dan saya udah bikinin video detail bagaimana cara menggunakan neraca. Bisa dicek aja ya di kumpulan videonya. Oke, besaran waktu, jam, dan stopwatch merupakan beberapa alat ukur waktu. Stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai 0,1 detik. Berikut adalah cara menggunakan alat ukur stopwatch. Tapi ini yang ini zaman saya sekolah ya. Ini apa namanya yang masih 2 tombol. Sekarang pakai handphone juga bisa ya. Sebelum stopwatch digunakan, semua jarum penunjuk harus menunjukkan angka 0 jika belum melakukan kalibrasi dulu. Pokoknya harusnya ke sini. 0 tuh di sini. Ini untuk detik, yang ini untuk menit. Untuk memulai pengukuran, tekan tombol start, dan untuk mengakhirinya tombol stop. Start stop itu seingat saya itu ini. Start, stop, reset. Untuk mengembalikan posisi semula ke 0, tekan tombol reset gitu ya. Oke, yang berikutnya besaran suhu. Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya. Jadi ukuran panas atau ukuran dinginnya suatu benda. Kalau panasnya suhunya tinggi, berarti memang ya derajat panasnya ya gede juga gitu ya. Alat untuk mengukur besarnya suhu suatu benda adalah termometer. Termometer yang digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisinya adalah raksa atau alkohol. Nah, kalau yang raksa itu warnanya mengkilap gitu ya, mengkilap kayak perak gitu. Sedangkan alkohol biasanya warnanya merah gitu. Besaran turunan adalah besaran diturunkan dari besaran pokok apa aja. Misalnya kayak gini, luas. Luas itu penjabaran dari luas apa? Kita anggap aja luas persegi panjang gitu ya, panjang kayak lebar. Jadi besaran turunan penjabaran dari besaran pokok apa? Panjang kayak lebar. Panjang itu adalah besaran panjang, lebar juga besaran panjang. Jadi satuannya adalah meter kali meter. Berarti meter persegi gitu. Satuan JGS nggak akan saya bahas lah, gampang itu. Misalkan centimeter persegi juga bisa. Volume, balok aja gampang ya. Panjang kayak lebar kali tinggi. Mau panjang, mau lebar, mau tinggi, itu sama-sama adalah besaran panjang gitu ya, termasuk diameter juga. Berarti meter kali meter kali meter, meter pangkat 3. Massa bagi volume, itu mungkin kalian belum kenal, itu namanya massa jenis. Nah, satuannya massa itu kilogram, volume itu per meter kubik. Jadi satuannya kilogram per meter kubik. Tenang, untuk bagian yang ini udah ada videonya juga. Jadi tinggal cari-cari, jadi sekilas aja yang ini ya.
Jarak bagi waktu di SD tahu loh, itu namanya kecepatan. Sebenarnya lebih tepatnya kelajuan, karena nanti kalian akan belajar bahwa itu sedikit berbeda. Jadi jarak atau jarak bagi waktu itu adalah kelajuan atau speed. Satuannya kalau jarak meter, waktu itu second atau detik, berarti meter per second. Sedangkan kecepatan bagi waktu itu adalah percepatan atau akselerasi. Itu meter per second kuadrat. Gitu ya. Bagaimana jika mengukur lebar lapangan basket menggunakan langkah kaki? Apakah hasilnya akan sama? Maksudnya orang satu dengan orang dua hasilnya akan sama gitu. Yang satu anggap aja cari temanmu yang tinggi besar, atau lagi cari temanmu yang paling mungil gitu. Jamin pasti beda. Ya. Yang kakinya mungil itu pasti langkahnya lebih banyak gitu. Mungkin misalnya, oh lapangan basketnya itu 75 langkah, sedangkan yang tinggi mungkin oh enggak kok, cuma 63 langkah gitulah. Satuan baku dan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Satuan baku tuh contohnya kayak sentimeter gitulah. CGS tuh masuk satuan baku sih saya bilang. Atau satuan internasional itu udah pasti baku. Artinya dimanapun ya value-nya segitu. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang lain akan berbeda. Contoh tadi ya, depa itu dua tanganmu, satu di kiri satu di kanan, itu depa. Hasta itu dari siku kamu sampai ke pergelangan tangan. Langkah, dan ada tombak dan lainnya gitu ya. Tombak tuh untuk, kalau nggak salah, untuk luas tanah. Nah, untuk notasi ilmiah ini akan saya skip ya, dan kembali lagi saya udah bikinin videonya bagaimana cara mengubah desimal menjadi notasi ilmiah, dan itu waktunya cukup panjang. Jadi silahkan dilihat di segmen yang lain aja. Saya akan skip di sininya.